Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Lebih senang belajar tatap muka atau belajar daring? Kenapa tatap muka? Terus naon deui? Ambur ya. Ambur. Tapi ya mungkin saya juga itu malamnya kan pas malam Senin itu kan dadakan, bukan dadakan. Informasinya itu ya sangat dadakan gitu ya. Karena kalau melihat alasan dari karena memang situasi Indonesia sekarang sedang chaos di mana-mana. Saya sempat nanya gitu beberapa dengan diskusi dengan kepala yang lain. Dari kurang mah demo. Dan insya Allah aman. Insya Allah aman. Kita di sini. Insya Allah aman gitu. Kenapa? Karena sejengkal halangin tadi. Karena kan di ujung dunia ya. Tapi coba yang di perkotaan, kota-kota besar terutama sekarang kan sangat chaos sekali gitu. Jadi mau tidak mau kita ikuti saja diskusi daring. Mudah-mudahan cuma 2 hari kemarin gitu. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa tetap muka saja terus. Jadi kita doakan mudah-mudahan Indonesia lekas membaik. Amin. Segera sehat lagi gitu ya. Amin. Seperti ini. Oke, untuk presensi saya cukup mengambil dari sini saja supaya tidak lama. Emma, Rizkia, Nurajijah, di Wilda, semuanya. Robi punan Robi apa? Ini yang sakit sudah tahu sakitnya apa atau sudah ditengok? Emma, Rizkia, Nurajijah, Wilda. Tapi betul sakit kan? Ya, mungkin. Iya. Di dokter atau di rumah sakit atau di sudah pernah di ada rencana? Coba ya, karena pengalaman lah, namun kurang. Ayah nu kabumi, orang kita sakit. Kabumi itu biasanya perasaan solidaritas itu semakin terbangun. Silakan untuk diomong ya teman-teman yang sedang sakit. Dan kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh juga nih teman-teman. Sebelum belajar boleh dirapikan kursinya. Kalau ada sampah yang terlihat boleh dibuang dulu sampahnya silakan. Kecil apapun sampahnya boleh dibuang dulu. Kalau ada sampah dibuang dulu saja. Pakaiannya boleh dirapikan lagi. Bajunya boleh dirapikan. Kan sekarang mau perform ya. Tapi sebelum ke sana saya mau biasa mengecek dulu pertemuan sebelumnya ingat berapa orang? 20 orang. Jujur dulu
Yang 1 minggu kemarin ada yang terlewat sholatnya. Yang sholat? No. Tidak pegang lisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29 ya. Tidak ada auratnya. 1 minggu kemarin. No? Alhamdulillah. Jujur dulu yang tidak lengkap atribut bed dasi apapun. 17, 1, 2, lengkap 3. Iya Pak, salah dengan acuh. Dalam kelas 11 Tuh 10 3 orang. Tapi tahu konsekuensi. Tapi gini lah, tadi saya bukan mau maaf ya, sesuai konsekuensi yang tidak disiplin seragam berarti mohon izin dina absensinya Bapak X disebut alfa ada ayat di sekolah ini disebut alfa ada udah diinformasikan waktu itu seperti itu. Jadi nanti merenung adalah sholat duha. Ada yang kenapa fokusnya pengen sholat duha. Nanti setelah sholat duha mohon izin dina absensinya nih tandaan X lah. Tapi boleh masuk karena kan mau jadi artis ya sebentar. Jujur dulu yang tidak mengajak teman dari kemarin ada no dari 29 jadi 19 berarti ada 10 orang yang taubat karena banyak yang tidak olahraga semuanya olahraga dulu ini yang 19 orang olahraga dulu. Nanti setelah olahraga sholat duha. Terima kasih atas kehadirannya, kita berikan tepuk hebat. Oke, tanpa berlama-lama, mau sesuai urutan atau gimana? Ada yang bawa alat musik? Kalau mau pinjam alat musik kelas 5 yang kita musik pada. Dia pakai main buat aja, karaokean aja. Silakan disambungkan dulu Bluetooth. Hari ini mungkin kayak kemana? Aku suruh tuh dibagi-dua. Pak Baget siap? Siap. Siap Pak. Jadi Pak Baget dulu gitu. Siap. Bagi 2 Pak Baget. Siap. Karena selesai boleh. Silakan. Mau siapa dulu? Koneknya dulu namanya. Tadi itu hanya suaranya di mana? Musiknya dihubungkan dulu. Bapak kita duduk ke mana Pak? Oh ya, karena itu kan liriknya sebenarnya pendek, tapi 3 balik dan 3 kali kan itu kalian cukup 1 kali saja. Nama, terus sholawat, terus ciri khas, terus sholawat udah segitu aja. Ciri khas sudah. Ya karena kondangan udah ini kan ciri khasnya. Itu udah sholawat lagi terakhir udah aja kali sabihan. So, silakan siapa dulu kalau mau lagi. K12 terus. Bentuknya K12 sama
Oh, silakan boleh sambil maju saja mungkinnya silakan mau yang mana mau mana dulu. Laki-laki dulu apa ya? Perempuan dulu. Istri perempuan. Istri pan menghadapnya Oh, ya, bagi depan. Silakan maju ke depan. Ya. Tahu, kelompok mana rasa? Dua baris itu biar cepatnya. Dua baris pertama, dua baris kedua. Seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyanyikan lagu Sembilan Wali Songo. Kamera
itu Ustaz Agung Rekanta sebagai itu sih. Berapa orang? Satu. Berapa seorang? Enam orang. Pasti ingat saya Ustaz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan menyanyikan lagu Sembilan Wali. Seperti sembilan. Cekidot.
Silakan kelompok terakhir.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, terima kasih. Ada yang memang menghafal, ada yang mungkin belum menghafal atau jadi grogi gitu ya tuh. Grogi tadi. Yang penting mah usia SMA, usia aliyah mah apa namanya lah, tidak tahu lah ada bari. Tapi bagus ya kayaknya bari. Supaya tidak tegang ya, bagus supaya ada entertain juga. Tapi intinya mah harus hafal, intinya harus hafal. Ada 9 wali ya, 9 wali. Kita sekarang sedikit membahas tentang hubungan atau keterkaitan wali songo atau wali 9. Begitu sudah dibahas kenapa ada yang wali songo, ada wali sanga. Itu hanya apa? Sebutan saja ya. Yang pertama siapa? Sunan Gresik. Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Raden Rahman, Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang, Maulana Makmum, Sunan Tajat, Raden Qasim, Sunan Kalijogo, Raden Syahid, Sunan Muria, Raden Umar, Sunan Kudus, Japan Sorik, Sunan Gunung Jati, Sarif Hidayatullah, Sunan Gresik, Kondamil Mulakake, Sunan Ampel, Pasapa Mulik-Mulik, Sunan Giri, Tempat Dolanane, Sunan Bonang, Musisi Gameane, Sunan Rajat, Balik Pitune, Sunan Kalijogo, Wayangane, Sunan Muria, Putra di Silen, Sunan Kudus, Gerendolanan Silen, Sunan Gunung Jati, Politike. Ayo Jadi lumayan hafalan itu lumayan, tahu nama panggilan, sunan-sunannya, tahu nama aslinya, gitu ya, tahu ciri khasnya, ya, Sunan Gresik. Kan bukan nama aslinya Sunan Gresik, tapi disebut Sunan, Sunan diambil dari kata apa? Sunan. Iya betul. Suhunan. Suhunan kan suhunan. Suhunan posisinya di mana? Di luhur, di atas. Makanya orang yang memuliakan atau yang dimuliakan jadi sunan, dari suhunan, dari suhunan. Sunan yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik. Kita masuk ke keterhubungannya atau keterkaitan antara sunan ini. Sunan Gresik. Ada yang sudah sambil baca biografinya? Kita apa kita menonton? Apa ini? Sunan Gresik ini bukan asli orang Nusantara ya, tapi beliau ini ada yang mengatakan dari Gujarat atau dari India ya. Ada juga yang bilang dari Arab. Pokoknya bukan asli Nusantara. Datang ke Nusantara ini masih, tapi ada kerabat nih, ada kerabat di Nusantara. Saya jadi coret-coret sedikit. Nah, namanya itu ada Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini adalah kerabatnya Sunan Gresik. Jadi dalam hubungannya wali songo atau 9 wali itu ada yang hubungan anak ayah dan anak, ada juga yang hubungannya itu murid, guru dan murid. Nah, Sunan Gresik itu secara langsung tidak berhubungan darah dengan wali-wali yang lain, gitu ya. Apalagi termasuk mengajar secara langsung juga tidak secara langsung, gitu ya. Makanya beliau ini kan ciri khasnya itu tentang apa?
Sunan Gresik. Yang lainnya dia apa? Pandang ilmu dagang, pintar berdagang. Jadi berdakwah itu dengan cara berdagang, datang ke Indonesia, ke Nusantara dengan berdagang. Jadi tidak secara langsung mengajarkan, misalkan di pesantren dan sekolah, tidak langsung seperti itu. Kemudian ada yang namanya bapaknya Wali Songo. Ini baru bapaknya Wali Songo atau yang menjadi guru besarnya. Guru besar Wali Songo itu Sunan Ampel. Sunan Ampel baru nanti yang menjadi gurunya para Wali Songo. Kalau Sunan Gresik itu wali perdana kita atau pertama, Sunan Ampel jadi bapaknya. Karena nanti banyak murid-murid. Tapi ada juga yang memang anak langsung gitu dari Sunan Ampel. Di antaranya ada 2 anak Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat ini putranya Sunan Ampel. Jadi putra yang ada ikatan darah, saya pakai garis ini ya. Kalau darah atau ayah dan anak, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Kalau Sunan yang lain itu berguru ke Sunan Ampel. Ada siapa saja berarti? Sunan Kudus dulu. Ada pakai garis ini ya. Sunan Kudus. Sunan Kalijaga boleh. Sunan Kalijaga. Ada Sunan Giri. Dan Sunan siapa lagi? Gunung Jati. Sunan Jati tadi pun. Ada nama Sunan yang bukan Wali Songo. Saya tulisnya di seperti ini. Oh ini, saya ini hapus dulu. Murid Sunan Ampel yang langsung itu Sunan Bonang. Sunan Bonang jelas anak putranya dan juga berguru gitu ya. Sunan Derajat jelas putranya dan juga berguru Sunan Ampel. Kalau yang berguru yang tidak ada ikatan darah secara langsung ada namanya Sunan Nulung, bukan termasuk Wali Songo ya. Tapi nanti Sunan Nulung ini punya anak namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus ini putranya Sunan Nulung. Yang Sunan Kudus ini juga berguru ke Sunan Ampel. Jadi putra Sunan Nulung yang merupakan murid dari Sunan Ampel berguru juga langsung ke Sunan Ampel, Sunan Kudus ini. Ya. Kemudian ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini berguru juga ke Sunan Ampel yang nanti punya putra juga, putra Sunan Kalijaga namanya Mulia. Sunan Mulia. Siapa nama aslinya? Umar. Raden Umar. Mulia Umar. Umar Mulia. Ini ada apa ya? Kemudian ada Sunan Giri, murid dari Sunan Ampel yang ternyata putra dari Maulana Ishaq. Jadi Sunan Giri ini, Sunan Gresik mana berarti? Aman berarti ya. Jadi masih ada saudara dengan Sunan Gresik. Jadi ada hubungan kerabat dengan Sunan Gresik. 1, 2, sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalau berarti jadinya. Nama saya Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati tidak secara langsung ada ikatan darah, tidak secara langsung berguru ke Sunan Ampel atau Sunan Gresik, tapi beliau ini sangat berpengaruh karena merupakan seorang raja, putra dari orang terkenal di Sunda.
Siliwangi. Ibunya dulu, ibu Nyai Niras. Rara Santang. Rara Santang ya. Ibunya Ibu Nyai Rara Santang menikah dengan Receh. Itu karaoke. Syarif Hidayatullah Syarif Abdullah ini dari Mesir ya, non Nusantara, menikah dengan ibu Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Orang Jawa-Jawanya lama atau daerah kekuasaannya mana? Sunda itu berarti mencakup wilayah apa saja? Yang Jawa Barat yang mana ya? Bandung, Cirebon. Masuk Cirebon. Katakanlah Sunda ya, Sunda, Cirebon, Banten. Ini masuk wilayah Sunan Gunung Jati. Karena Sunan Gunung Jati kan terkenal apa? Politik. Nanti menikah dengan istri raja juga, jadi berkuasa ke dalam hal perpolitikan. Tidak secara langsung berhubungan dengan sunan-sunan yang lain, Sunan Giri atau Sunan Ampel, tapi sangat berpengaruh. Makanya masuk Wali Songo. Termasuk misalnya ini yang tidak ada ikatan darah, misalnya Sunan Kalijaga, Sunan Mudung ya, Sunan Kalijaga misalkan nih. Sunan Kalijaga tidak ada ikatan darah, tapi kalau melihat sejarah ada yang baca biografinya. Oke, ini nggak apa-apa kan? Sunan Kalijaga, kenapa disebut Sunan Kalijaga? Kalijaga. Nama aslinya siapa? Raden Syahid menurut beberapa referensi ada yang mengatakan beliau ini awalnya itu tukang mencuri, maling, penjahat, tapi bertaubat dan berguru dengan disebut Kalijaga. Ada yang mengatakan di Kalijaga itu karena nama daerahnya itu Kalijaga. Ada juga yang mengatakan karena menunggu sebuah kali, hanya kali di Jaga. Jadi Sunan Kalijaga terkenal dengan mistisisme, bertapa atau kemudian itu kan wayang. Jadi budaya itu sangat kental. Bahkan di Jawa sampai detik ini gitu ya, sangat ciri khas kekalijagaan itu masih sangat terasa. Kalau di Sunda justru Sunan Gunung Jati. Hanya ini per Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Ini per Jawa Baratan atau Pasundaan, karena memang ada darah Raja Prabu Siliwangi Sunan Gunung Jati. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan atau disampaikan sudah cukup? Sudah. Oke, kalau sudah cukup nanti kita akan bahas tentang strategi dakwahnya dan perannya juga penyebaran Islam di Nusantara seperti apa. Karena banyak ya, ada yang melalui dagang, ada yang melalui budaya. Kalau kita sedikit dulu lah. Sunan Gresik itu apa sih dia? Papan dan udara penting dagang gitu. Sunan Ampel ini falsafah kuliner apa sih, ada yang tahu pun? 5 falsafah Sunan Ampel. Jangan larangan moh jangan moh. Alim atau jangan, tidak boleh judi, tidak boleh mabuk, tidak boleh mencuri, tidak boleh zina, tidak boleh zolim, punya hal yang jelek, pasal 5. Terus Sunan Sunan Giri, tembang dolanan nih, tembang itu apa? Lagu, tembang dolanan itu lagu anak-anak. Itu buatan
musisi gamelan, artinya bermain gamelan. Banyak gamelan-gamelan yang ciptaan atau apa buatan Sunan Bonang, termasuk di Jogja. Kalian kejadian ke Jogja itu apa? Kerajaan Jogja kan sampai sekarang kerajaan. Sampai sekarang filosofi apa namanya? Gamelan itu sangat-sangat kental. Ada filosofinya. Seperti kemarin misalkan Raja Hamengkubuwono Jogja sepertinya 10-11 menemui demonstran, orang yang demo itu kan pakai apa? Gamelan. Itu ada filosofinya. Kalau tidak salah gamelannya itu gamelan Manggala, Angkasa Manggala atau gamelan Manggala apa gitu ya. Itu dipakai filosofinya untuk menjamu tamu. Jadi ke yang demo pakai gamelan untuk menjamu tamu. Jadi menyambut, bukan untuk perang, bukan untuk apa. Jadi filosofinya sangat terasa sama sekali. Sunan Bonang, musisi gamelan nih. Sunan derajat ke paling itu nih ada 7 aturan Sunan derajat yang hampir sama seperti yang tadi berarti ya. Memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan, ngasih tongkat sama orang yang butuh petunjuk, terus ngasih pakaian sama orang yang kedinginan dan sebagainya. Pokoknya tentang ketua Sunan siapa lagi? Derajat. Kemudian Sunan Kalijogo wayangan nih, wayang di Sunda juga ada wayang. Boleh. Kalau di Jawa kulit wayang orang gitu ya, seperti Mahabharata itu kan dipindahkan dari budaya Islam gitu ya, tadi ke Buddha. Sunan Muria tradisi ini menjaga tradisi gitu ya. Ajaran Hindu Buddha tidak dihapuskan tapi dijaga, dicoraki dengan keislaman. Sunan Kudus Gede Toleran. Ada yang pernah ziarah ke Sunan Kudus? Di Sunan Kudus itu kan bangunannya itu tradisi Hindu Buddha masih dipertahankan gitu ya. Jadi tidak wah Hindu jangan kafir musik. Seperti itu kan. Kalau wali seperti itu kira-kira bakal di Indonesia Muslim bakal mayoritas tidak? Wah, ya berarti bakal ditolak berarti orang Nusantara itu. Makanya tidak seperti itu, dijaga di gunung tradisi Gede Toleransi. Sunan Gunung Jati, politik tadi sudah dibahas. Tidak ada pertanyaan, nanti kita bahas saja pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama.